Saya merasa guru-guru kita di Indonesia selama ini tidak dipercaya, dikritik terus, jadi disalah-salahkan terus. Pemerintah juga tidak percaya. Kenapa sampai ada aturan serumit itu untuk dapat sertifikasi saja harus ini untuk itu, bahasa kasarnya kan kita ini tidak dipercaya. Coba perhatikan, begitu susahnya anak ini untuk memasukkan sebuah buku ke dalam kotak. Dia sampai menangis dan harus mendapatkan bantuan dari seorang pembimbing, dan akhirnya dia merasa sukses dan tepuk tangan. Perhatikan baik-baik, inilah kerja keras guru. Kenapa harus membuat suatu karya tulis yang begitu rumit, diulang-ulang dan akhirnya gagal. Mendidik kejujuran seperti yang dilakukan seorang guru berikut ini. 2 apel ditambah 2 apel berapa? Jawabnya 5. Saya memberi kamu 2 apel ditambah 2 apel, nak. Jadi kamu punya apel berapa? Tetap jawabnya 5. Akhirnya dia bicara ketika sudah dimarahi dan dijewer telinganya bahwa saya punya 1 apel di tas. Nah, setelah apel dari tas itu dikeluarkan, jadi berapa jumlahnya? 5. Akhirnya sang guru pun meminta maaf. Inilah beratnya and give 2 more oranges, then how many oranges do you have? 4. Very good. And let me ask you that same question. Listen carefully. If I give you 2 apples and give 2 more apples, then how many apples do you have? I'll have 5 apples. Don't you understand? If 2 and 2 oranges can become 4, then how 2 and 2 apples can become 5? Making you fool? Because 1 apple is in my bag. I'm sorry, kid. Ini hanya sebagian kecil tugas berat guru, bukan satu-satunya tugas guru. Jika guru harus membuat penelitian, membuat riset, kapan mengajarnya? Anak-anak ini perlu perhatian. Sebaiknya KPO atau kenaikan pangkat otomatis itu harus diberikan kepada guru. Kita sayang kepada anak-anak kita yang disekolahkan di sekitar kita, sayangilah gurunya, sebab guru-guru juga punya tanggung jawab yang berat. Ini makanan jamuan ayah, tidak apa-apa ya. Ya, dadah. Nyanyi. Titik bunyi hutan di atas atik. Adulun tidak iya. Cobalah tengok dahan dan ranting. Anayabul pada awalnya. Terus menerus ya, gimana anak didik kita bisa jadi cerah, gimana masa depan ke belakang mereka selanjutnya seperti apa. Nah itu, makanya menurut saya penting. Yang kedua, kalau mari kita awali satu guru ini dengan, kalau bahasa psikologi, sikap mental. Saya merasa guru-guru kita di Indonesia selama ini tidak dipercaya, dikritik terus, jadi disalah-salahkan terus. Pemerintah juga tidak percaya. Kenapa sampai ada aturan serumit itu untuk dapat sertifikasi saja harus ini untuk itu, bahasa kasarnya kan kita ini tidak dipercaya sebagai guru. Masih kayak gitu. Iya. Kesejahteraan nggak jelas. Iya, nggak diapresiasi, tidak dipercaya. Kalau dari sisi ilmunya, saya yakin lah kalau sudah guru itu ya ada lah isinya itu. Cuma ketika tidak dipercaya itu ya, itu tadi secara mental itu kepercayaan dirinya rendah. Kalau dia tidak pede, ya gimana dia bisa membangkitkan semangat anak didiknya.
Maka menurut saya ini kita semua nanti, ini kan nanti kolega-kolega kita semuanya guru. Mari kita awali dengan diksi yang percaya dengan mereka. Jadi bahwa kita ini menemani mereka saja, kita ini membantu, memfasilitasi mereka. Hakikatnya mereka sudah mampu kita. Kita lebih populerkan ini, biar mereka gembira bahwa ternyata ada yang percaya kita. Mungkin kalau bahasa saya satu guru ini biar mereka membayangkan bahwa ini seperti rumah. Jadi rumah itu mungkin tidak kayak kantor bisa meningkatkan karir, tapi mereka nyaman di rumah. Iya, jadi mereka senang meskipun mungkin tidak sepenuhnya yang mereka butuhkan ada kita sediakan. Tapi mereka nyaman di kita, mereka bebas ngomong, mereka terbuka untuk curhat dan lain sebagainya. Itu bagi saya penting. Paling tidak kalau kita bisa jadi rumah mereka saja kan luar biasa. Nah, di antara peran rumah tadi kalau menurut saya penting, kita tidak pelit apresiasi pujian kalau ada yang memang berprestasi. Misalnya tadi saya dengar Mr. Bam cerita dia khawatir dengan kreativitas beliau bikin web ngajar itu malah menyusahkan yang lain karena selama ini tidak ada yang mengapresiasi. Jadi khawatirnya, wah ini jangan-jangan saya dianggap guru paling aneh ini, jangan-jangan saya menyusahkan guru yang lain saja, guru yang lain harus kreatif juga, karena tidak ada yang mengapresiasi. Itu lama-lama kalau tidak diapresiasi mungkin 5-10 tahun ke depan mungkin jangan-jangan Mr. Bam mikirnya, alah pakai gini nggak pakai gini sama saja, ternyata efeknya lah itu bisa terus kreativitas yang luar biasa tadi mandek. Dan berapa banyak guru kita yang sangat layak kita puji, kita apresiasi, tapi tidak muncul apresiasi itu. Maka boleh nanti di satuguru.id itu mungkin ada satu feed khusus, apalah mungkin judulnya best practice apa-apa, yang isinya yang seperti ini, pengalamannya Om C, pengalamannya Mr. Bam, pengalaman yang itu, ini guru yang lain bisa niru loh, ini luar biasa, ini hebat loh. Dalam hal apa mungkin bisa sering. Jadi meskipun prestasinya kecil saja, misalnya apalah itu, kita muat saja. Ini dalam rangka membangun kepercayaan diri guru-guru bahwa kita juga banyak kok orang hebat. Jadi rasanya ya itu tadi, karena kita pelit apresiasi, yang ada kita curiga terus, tidak percaya terus dengan guru-guru kita ini. Ya orang yang tidak dipercaya ya sulit dia bisa percaya diri, dia merasa aku itu tidak apa-apa sih guru itu dan lain sebagainya. Apalagi nanti kalau digandeng dengan kesejahteraan misalnya, ya mereka tambah merasa kecil lagi. Rasanya kan profesi guru sekarang itu kan rasanya jauh di bawah apalah bisnismen lah, apalah kayak guru. Iya, mungkin anak-anak kita itu kalau bapaknya guru, bapak saya cuma guru jadi kayak tidak membanggakan sama sekali. Para guru harus iya, jadi padahal dulu belajar sejarah dalam sejarah Islam itu di antara kuncinya kejayaan zaman dulu itu penghormatan pada guru. Jadi guru itu sudah tidak mikir lagi kesejahteraan karena dijamin sepenuhnya oleh rajanya, oleh sultannya, oleh kerajaannya. Jadi mereka tidak mikir. Bahkan kalau punya karya akan ada ceritanya, dihargai emas seberat karya itu. Kalau nulis buku 300 halaman misalnya, yang beratnya 1 kilo, ya nanti dia akan dikasih ribet 1 kilo emas. Padahal ulama zaman dulu kalau nulis kitab kan itu berjilid-jilid tebal-tebal. Ya, betapa mereka terus tidak mikir lagi sudah. Dengan kesejahteraan itu kan hidupnya bisa total untuk ilmu, untuk mencetak generasi. Ya, sekarang kita gurunya juga nyambi gojek, gurunya nyambi itu, bayangkan betapa rumitnya, apalagi seperti Pak Teddy tadi cerita betapa mengenaskannya, dikejar-kejar, difitnah, yang saya tadi. Kalau guru-guru mentalnya kemudian sejatuh itu, ya sulit kita membangun generasi. Makanya kita mulailah, kita jadi rumah bagi mereka. Menurut saya itu entah nanti dalam format apa yang bisa menemani mereka. Nanti sambil ketika mereka nyaman di sini, kita masuk dengan konsep-konsep tadi, apa sih yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, apa yang jadi tanggung jawab mereka. Karena ketika
orang itu dipercaya, itu biasanya kan rasa tanggung jawabnya muncul. Tapi kalau dikejar-kejar kayak tadi tidak dipercaya, biasanya ya dia laksanakan tapi standarnya minimal. Mungkin guru-guru hari ini, ala saya sudah punya karya kok, ngapain mikir karya lagi, sertifikat saya sudah aman, mikirnya mungkin begitu. Jadi targetnya jadi minimal. Dan kita sulit kalau target minimal gini, ya kita tidak bisa membayangkan yang muluk-muluk sudah. Makanya menurut saya yang pertama itu, ayo kita percaya mereka, kita gembirain mereka, kita fasilitasi semampu kita. Kemudian juga mungkin kapan-kapan kita ya semacam penguatan spiritual, penguatan karakter dan lain sebagainya. Memang kita hari ini mungkin ada di titik pahit sekali kehidupan mereka, tapi nanti gimana caranya kita kuatkan mental spiritual mereka, paling tidak seperti orang tua pada anaknya. Orang tua pada anaknya itu kan kadang orang tua itu masalah apapun, sulit apapun, tapi begitu ketemu anaknya, enggak apa-apa nak, bapak kamu belajar saja yang serius, kamu pokoknya ini nggak usah mikir, meskipun kita sedang kesulitan kan sama anak selalu begitu. Nah mungkin kita bisa mengarahkan mentalnya guru-guru, solusinya belum ada, paling tidak ke situ dulu. Jadi, oh enggak apa-apa nak, kamu pokoknya kamu enggak usah mikir lah, bapak susah juga enggak apa-apa, yang penting kamu belajar saja, pikir masa depan, enggak usah lihat kita. Nah, paling tidak begitu. Jadi masih punya komitmen pada anak didiknya. Jadi, mungkin ini nanti lewat penguatan spiritual tadi yang penting. Nah, itu menurut saya yang pertama ya, untuk mental-mentalnya. Yang kedua, saya kira kita sudah ada wadah banyak tadi yang disampaikan Pak Is tadi. Saatnya kita, kalau wadahnya sudah lah, kita manfaatkan sekarang. Kalau saya semakin banyak wadah, nanti kita semakin bingung isinya. Iya, isinya. Jadi kalau saya sudah ada, tinggal dirapikan, diefektifkan. Ya konsepnya kan sudah jelas tadi, wadah-wadahnya ada, misalnya kapan nguping, kapan, ini kan ada, tinggal kita efektifkan. Oh, misal saya membayangkan, saya tadi lihat yang saya tidak sadar, ternyata saya ngisinya ada tokoh-tokoh misalnya. Mungkin bisa pada saatnya kajian-kajian kita itu dipublish. Saya merasa guru-guru yang nulis setiap hari itu ada kebanggaan tersendiri. Misalnya kalau tulisan-tulisan itu tadi kan misalnya ada sisa loh, kita anggarkan sekian, ternyata tulisannya cuma sekian. Mungkin kalau masih ada anggaran, kita jadikan buku misalnya. Ada rasa yang berbeda ketika tulisan kita hanya muncul online dengan publish jadi buku. Kebanggaannya agak berbeda. Maka boleh nanti misalnya ketika memang memungkinkan, misalnya di klaster tema-tema apa, atau yang kalau memang perlu, saya di Masjid Sudirman itu dulu ada, kalau tiap Jumat kan ada kayak buletin Jumat itu hanya satu dalaman. Itu sama teman-teman begitu ngumpul 1 tahun, itu dipublish jadi buku. Jadi yang sekedar leaflet sebar Jumat itu, nah itu khotibnya senang ketika jadi buku itu. Meskipun mereka juga, kadang mereka yang beli, saya beli yang ada tulisan saya itu. Jadi menurut saya memang rasanya beda ketika itu jadi buku dibandingkan hanya online. Atau bila perlu kita fasilitasi, seperti yang Pak Dedi tadi kan, kadang-kadang guru itu perlu berkarya tapi masuk ke jurnal susah, masuk ke itu susah. Kita saja bikin, mungkin bukan jurnal tapi semacam buku antologi lah tulisan mereka, yang itu bisa diklaim kreditnya. Mungkin karena buku kan ada ISBN-nya. Kalau sudah ada ISBN-nya dan itu formatnya tulisan ilmiah, meskipun di standar mereka, itu kan paling tidak entah besar entah kecil bisa diklaim kreditnya. Itu mungkin bisa diupayakan. Jadi monggo misalnya ada program penulisan buku bersama dengan tema ini, monggo saja nanti mungkin yang submit nanti kita terbitkan. Itu mungkin bagian dari kebanggaan guru. Punya buku itu kan, selama ini mereka kan diminta baca buku, tapi kalau aku sendiri punya karya itu kan beda rasanya. Dan itu beda dengan jurnal, karena kalau jurnal itu kan miliknya orang banyak, aku hanya salah satu di situ. Tapi kalau buku itu rasanya, kalau bahasa di kampus itu lebih monumental. Jadi punya buku, di buku ini loh ada karyanya Bapak, itu lebih monumental dibandingkan jurnal di tulisan-tulisan ilmiah.
Kemudian mungkin juga mumpung kita sudah punya 3 ini ya, yang saya tadi lihat ada Ki Hajar, ada Hasyim Asy'ari, ada Ahmad Dahlan, mungkin